Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertemuan hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana konsep teknologi itu berkaitan dengan ilmu yang lainnya, seperti itu. Nah, ada beberapa di sini yang saya munculkan terkait dengan beberapa disiplin ilmu keteknikan. Yang pertama adalah teknologi pertanian. Jadi bagaimana teknologi pertanian ini mengusung pada konsep teknologi sendiri, yaitu ketika fokus pada masalahnya adalah air dan tanah. Jadi bagaimana cara ketika perkembangan teknologi terkait dengan hubungannya antara pengambilan air dari tanah seperti apa. Jadi bagaimana proses air itu bisa kita gunakan yang sumbernya itu dari tanah, seperti itu. Kemudian struktur dan lingkungan. Yang berkaitan dengan teknologi pertanian sendiri adalah struktur dan lingkungan. Jadi bagaimana lingkungan itu terkait dengan pemanfaatan untuk pertanian sendiri. Bagaimana lahan-lahan digunakan ketika digunakan untuk lahan pertanian, untuk sawah, untuk kebun yang semakin sesuai dengan revolusi 1.0 dan sebagainya sampai 4.0 itu bagaimana bisa adanya perkembangan teknologi yang dibutuhkan oleh manusia. Kemudian budidaya tanaman pertanian. Kemudian terkait dengan teknologi pangannya sendiri. Jadi bagaimana teknologi pangan ini selalu berkembang agar manusia itu lebih mudah ketika memanfaatkan teknologi pangan itu. Peralatan dan permesinan pertanian. Yang mudah saja teman-teman yang bisa diperhatikan terkait dengan pertanian adalah yang sering kalau misalnya di persawahan kita lihat bagaimana pemanfaatan dari hewan, yaitu adalah misalnya kerbau yang dimanfaatkan untuk menggemburkan sawah, menggemburkan tanah agar tanahnya subur, kemudian beralih ke alat yang digerakkan oleh manusia, beberapa orang, kemudian akhirnya dikembangkan lagi ya, seperti itu. Jadi bagaimana konsep teknologi ini dimanfaatkan atau dihubungkan dengan teknologi pertanian sendiri. Nah, ilmu dan teknologi pertanian untuk mencari cara dan metode bagaimana dapat memenuhi kebutuhan pangan manusia di dunia dan terjangkau. Jadi untuk apa gitu kan? Konsep teknologi ini harus diterapkan pada ilmu pertanian karena dengan konsep teknologi ini tentu manusia lebih mudah ketika bagaimana mengolah pertanian sendiri, bagaimana mengelola kebutuhan pangan manusia yang kenapa manusia itu dikatakan bahwa manusia itu terbuat dari tanah, karena apa-apa yang kita makan itu, apa-apa yang kita konsumsi itu awalnya dari tanah. Enggak Bu, saya makannya ayam, saya makannya telur ya. Sekarang kita kembalikan lagi. Ayam itu makannya apa? Biji-bijian. Kemudian telur dari siapa? Dari ayam. Jadi pada dasarnya apa-apa yang makan oleh manusia itu, bagaimana manusia itu bisa tumbuh dan berkembang itu karena berawal dari yang namanya tanah, sehingga dikelola dengan teknologi pangan, dengan bagaimana pertanian itu bisa semakin maju agar lebih mudah manusia itu memanfaatkan yang namanya teknologi pertanian, seperti itu. Nah, kemudian teknik sipil. Teknik sipil itu apa sih? Nah, teknik sipil itu kalau teman-teman terkait dengan teknik sipil itu mudahnya sering mengatakan bahwa teknik sipil itu dengan celotehannya gitu ya. Teknik sipil itu adalah orang yang meracik bagaimana yang tahu sebuah bangunan itu, satu bangunan 1 kali 1 meter itu membutuhkan batanya berapa, pasirnya berapa, bagaimana adonan dari pasirnya itu seperti apa, bagaimana komposisinya, berapa pasir, berapa persen, semennya berapa persen, airnya berapa persen. Nah, itu adalah tugas di teknik sipil. Salah satunya adalah bagaimana itu berfokus pada yang namanya struktur bangunan. Jadi bagaimana struktur bangunan itu kokoh, apa yang dibutuhkan oleh bangunan tersebut, siapa yang akan menghuninya, berapa lama
diharapkan ketahanan dari sebuah bangunan itu. Kemudian bangunannya apakah mau lantai 1 saja atau 2 atau 3, bagaimana ketahanan yang kedua, bagaimana ketahanan yang ketiga, bagaimana air itu bisa mengalir tidak mampet dan sebagainya, bagaimana struktur ketika membuat pipa-pipa yang di bawahnya itu lancar dan sebagainya gitu kan. Kemudian apalagi pembangunan jembatan dan jalan, bagaimana tingkat dari kekuatannya, berapa jembatan itu akan dilewati sehari, kira-kira berapa kendaraan, kemudian kendaraannya itu dengan kapasitas berapa kilo, kendaraannya itu tingginya berapa dan sebagainya. Makanya siapa yang menentukan ini? Orang sipil, insinyur sipil, sarjana sipil yang menentukan bagaimana struktur bangunan, bagaimana jembatan itu agar kuat. Makanya ketika kita tengok ke belakang ketika ada misalnya gagal dan sebagainya, itu siapa yang paling diserahkan? Ya orang sipil, karena berarti ketika perhitungannya tadi ya, ketika dilihat bagaimana analisanya membuat jembatan, membuat jalan itu tidak sesuai, jadi ya akhirnya ada ambruk, akhirnya ada K3 yang tidak sesuai, akhirnya ada ketahanan yang tidak sesuai dengan anggaran dan sebagainya. Kemudian pembangunan gedung, pabrik untuk industri, termasuk yaitu pembangunan gedung, pabrik untuk industri, instalasi, bagaimana pemasangan dari instalasi pipa dan sebagainya, pipanisasi dan kanal. Peningkatan infrastruktur didorong oleh perkembangan demografi penduduk dan pertumbuhan perekonomian suatu negara. Fasilitas infrastruktur harus dibangun dengan cermat agar tidak mengundang masalah di kemudian hari seperti dampak lingkungan hidup, pemanasan global, dan efek rumah kaca. Ya tentu harus dipertimbangkan juga oleh seorang insinyur sipil, oleh sarjana teknik sipil, bagaimana harus seimbang antara ketika membangun terus tetapi juga tidak merusak pada lingkungan hidup, tidak semakin panas bumi ini dan bahkan yang dinamakan dengan efek rumah kaca. Nah, di sini bagaimana konsep teknologi sendiri juga diterapkan oleh seorang sarjana sipil, oleh orang-orang sipil gitu ya, ketika merancang suatu bangunan dan sebagainya itu yang perkembangannya dari awal sampai saat ini yang menuju revolusi 4.0 seperti itu. Kemudian teknik komputer. Nah, teknik komputer itu fokus pada bidang apa saja? Nah, di sini fokusnya adalah pada communication system. Jadi bagaimana sistem komunikasi itu dari awal ketika misalnya teknik komputer itu sangat mungkin yang saat ini sangat berpengaruh sekali gitu, karena ya apapun sekarang dengan banyak sistem komputerisasi gitu. Artinya ketika yang dulu kita menggunakan harus mengirim surat itu bagaimana menulis surat, kemudian mengirim kepada ke pos gitu ya, kemudian menerima dan sebagainya. Sekarang kita tinggal dengan komputer saja, kita tinggal buka komputer, kita kirim email, dalam 1 detik pun kita bisa menerima email tersebut. Kemudian dan yang lainnya gitu ya, komputer dan automatic control. Jadi permesinan pun seperti itu akan kontrol dengan yang namanya komputerisasi. Jadi bagaimana mesin itu yang awalnya kita harus berdiri tegak untuk menjadi seorang operator menekan tombol A, B, C, sedangkan di awal itu kita harus jalan sendiri, kemudian kita harus membenarkan dan sebagainya. Sekarang dengan komputerisasi itu maka lebih mudah apa yang dilakukan dengan automatic control. Kemudian power generator and transmisi, dan yang selanjutnya adalah aplikasi dari industri. Ya sangat banyak sekali bagaimana industri itu pada permesinan berpengaruh dari yang namanya komputerisasi. Perkembangan teknologi komunikasi yang pesat menyebabkan jarak bukan lagi masalah penting dan telah mendorong perubahan perilaku dan budaya Indonesia. Para insinyur atau ahli teknik komputer mempunyai kontribusi besar pada perubahan perilaku dan budaya tersebut. Ya betul sekali, ketika yang mudah saja, ketika dulu bagaimana kita harus menghubungi orang, kita harus datang ke rumah orang, mengetuk pintu, ketemu dengan orang dan sebagainya untuk suatu hal kepentingan yang kepentingan. Sedangkan saat ini kita hanya cukup menekan
telepon genggam, kemudian mencari nama, dan akhirnya kita bisa berkomunikasi dengan yang namanya gadget. Begitupun dengan yang lainnya. Jadi dengan era digital ini, dengan era 4.0 ini semakin banyak dipermudah, yang terutama dari teknik komputer ini sangat banyak peran sekali, bahkan bisa dalam hitungan beberapa bulan saja perkembangan teknik komputer ini sangat pesat sekali. Kita bisa perhatikan bahwa ketika gadget itu bagaimana dari awal yang besar, kemudian kecil lagi, kemudian bagaimana sekarang berkembang besar dengan berbagai macam fitur lagi dan sebagainya, seperti itu. Nah, oke, selanjutnya adalah